Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, pada video kali ini Ambu mau berbagi tips bagaimana cara membuat kentang Mustofa yang selain enak, kriuk dan renyahnya tahan lama. Insya Allah jika mengikuti tipsnya dengan benar akan berhasil membuat kentang Mustofa yang awet, kriuk dan renyahnya. Baiklah, yang pertama kita akan siapkan kentangnya. Kita kupas kentang lalu kita cuci bersih. Setelah dicuci bersih kita akan parut menjadi kecil-kecil menggunakan parutan seperti ini. Setelah kentang dikupas dan dipotong harus selalu direndam dengan air seperti ini agar tidak menghitam, karena kentang yang sudah dikupas ketika bersentuhan langsung dengan oksigen akan terjadi reaksi oksidasi atau proses enzimatic browning. Proses pencoklatan ini disebabkan oleh enzim polifenol atau fenolase pada kentang, dimana ketika bertemu dengan oksigen enzim ini akan mengubah senyawa fenol menjadi melanin atau zat warna gelap. Setelah semua kentang dipotong seperti ini, kita akan cuci bersih kentang. Ini kita cuci berkali-kali sampai airnya bening atau sampai getah kentangnya menghilang. Getah kentang atau pati kentang yang menempel itu kita buang, dan ini akan menyebabkan nanti kentangnya akan lebih crispy, lebih kriuk, dan juga tidak akan menempel satu sama lain ketika digoreng. Nah, sampai bening seperti ini bisa 3-5 kali proses pencucian. Dan hanya dengan dicuci seperti ini akan crispy sekali hasil penggorengannya. Nah, ketika akan kita goreng, kita tiriskan dulu seperti ini, sedikit demi sedikit sesuai dengan banyak minyak yang kita gunakan. Lalu akan kita goreng dengan menggunakan minyak yang cukup, artinya kentang yang akan kita goreng ini semuanya terendam oleh minyak. Ini agar nanti kentangnya matang merata. Pada saat pertama kita memasukkan kentang, jangan terlalu diaduk-aduk, biarkan saja dulu. Nah, baru ketika sudah terlihat agak kering, baru kita aduk-aduk seperti ini, agar kentangnya tidak mudah hancur atau rusak. Nah, jika kentangnya sudah agak kering seperti ini, kita bisa lebih sering mengaduknya, agar kentangnya lebih matang merata. Harus berhati-hati juga ketika kita menggunakan wajan yang tipis. Nah, biasanya akan cenderung lebih cepat gosong karena ukuran kentangnya ini kan kecil-kecil. Salah satu tips agar kentang Mustofa kita kriuk dan renyah ini pada saat penggorengan. Jadi si kentangnya harus benar-benar digoreng sampai kering, tidak ada yang masih lembek atau basah. Nah, jika sudah kering seperti ini, sudah kriuk semuanya, baru kita angkat dan kita tiriskan. Dan kentangnya ini bisa kita simpan di toples atau di wadah tertutup agar renyahnya tahan lama. Nah, sekarang kita akan siapkan bumbunya. Ini ada cabai merah keriting. Boleh juga menggunakan cabai rawit atau cabai merah besar, atau kalau misalnya tidak ada bisa diganti dengan cabai merah kering yang kita rebus terlebih dahulu baru kita haluskan. Kemudian bawang putih dan bawang merah. Nah, ada yang mengatakan bahwa untuk mendapatkan kentang Mustofa yang renyahnya tahan lama itu tidak boleh menggunakan bawang merah. Nah, sekarang di sini Ambu menggunakan bawang merah. Kita akan lihat apakah masih kriuk. Kemudian bumbu tadi kita haluskan, hasilnya seperti ini. Ini menggunakan sedikit air atau boleh juga minyak. Lalu nanti kita membutuhkan 1 sendok makan asam jawa, air asam jawa, kemudian gula putih sekitar 6 sendok makan, garam, kaldu bubuk, salam, dan lengkuas. Jika ingin menambahkan daun jeruk ataupun bumbu yang lainnya juga silahkan, sesuai dengan selera. Selain bumbu, kita siapkan juga kentang gorengnya. Ini kentangnya Ambu goreng kemarin, dan kalau disimpan di toples tertutup seperti ini kriuknya bisa tahan lama, bahkan sampai sebulan lebih juga masih kriuk.
Nah, sekarang akan kita tumis bumbunya. Kita siapkan wajan dan minyak goreng seperti ini. Kalau sudah panas, kita masukkan bumbu yang sudah kita haluskan. Kita akan tumis bumbunya sampai matang atau sampai beraroma wangi. Nah, kita juga tambahkan daun salam dan lengkuas. Jika ingin aromanya lebih wangi, bisa kita tambahkan juga daun jeruk. Nah, ada yang mengatakan bahwa untuk membuat kentang Mustofa yang kriuknya tahan lama itu ketika menumis bumbu tidak boleh menggunakan air. Padahal bukan tidak boleh menggunakan air. Kalau hanya untuk melarutkan atau sampai bumbunya matang itu boleh saja, asal nanti pada saat sudah matang bumbunya itu benar-benar sudah tidak mengandung air. Setelah bumbunya ini beraroma wangi, kita akan tambahkan bahan lainnya seperti asam jawa, kemudian garam, kaldu bubuk, dan nanti kita akan tambahkan juga gula putih. Untuk membuat kentang Mustofa ini kita gunakan gula putih, dan gula putihnya cukup banyak. Di sini Ambu menggunakan sekitar 6 sendok makan. Karena kalau misalnya gulanya sedikit, ketika kita tumis bumbunya dan ingin sampai kering tidak ada airnya sama sekali pada bumbu, biasanya si bumbunya akan menggumpal dan akan sulit sekali ketika kita mencampurkan dengan kentangnya. Nah, perhatikan kalau misalnya banyak gelembung putih seperti ini berarti bumbunya ini masih banyak mengandung air atau masih ada kandungan airnya. Kita biarkan terus sampai mendidih seperti ini, dan bisa juga kita sambil mengkoreksi rasa. Nah, tahap inilah yang harus kita benar-benar perhatikan, karena kalau misalnya bumbu yang kita tumis ini masih ada kandungan airnya, kentang Mustofa yang kita bikin akan mudah melempem. Nah, tadi pada saat kita memasukkan gula putih untuk melarutkannya, bisa kita tambahkan sedikit air. Nah, ini perhatikan sudah hampir matang. Gelembung pada bumbu lama-kelamaan akan semakin melebar. Jadi asalnya kecil-kecil putih-putih, kemudian lama-kelamaan dia akan semakin melebar seperti ini. Dan ketika kita geserkan bumbunya seperti ini, sudah mulai terlihat lengket. Jadi ini kandungan airnya sudah mulai habis, dan ini tinggal gula yang membentuk karamel seperti itu. Nah, perhatikan ini teksturnya seperti ini. Kemudian kalau kita lihat gelembungnya sudah berbeda dengan yang tadi. Kalau tadi ada gelembung-gelembung putih-putih kecil, kalau ini sudah mulai melebar seperti ini. Dan kalau misalnya sudah seperti ini sudah matang, sudah tidak ada kandungan air pada bumbu, dan kita akan masukkan kentang yang sudah kita goreng. Kita akan kecilkan dulu apinya, lalu kita masukkan kentangnya. Kita aduk sampai merata, dan kalau sudah merata kita bisa matikan api kompor dan kita biarkan sampai dingin, baru kita akan masukkan ke dalam wadah atau toples yang sudah kita siapkan. Nah, ini dia kentang Mustofanya sudah jadi, dan ini insya Allah kriuknya tahan lama asal disimpan di toples yang kedap udara, tidak terbuka. Kalau misalnya terbuka bersentuhan langsung dengan udara, ini tetap akan melempem ya, karena kalau kita simpan di udara terbuka maka udara atau oksigennya akan masuk ke rongga-rongga kentangnya, dan nanti lama-kelamaan akan membuat tekstur kentangnya menjadi melempem atau sudah tidak kriuk lagi. Nah, selamat mencoba. Semoga tayangan kali ini bermanfaat.
Terima kasih yang sudah menonton tayangan Abah Embu. Insya Allah kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.